Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Anissa Triwardani, mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana sih sanitasi dan hygiene pada sapi perah yang baik dan benar agar ternak, peternak, maupun hasil dari ternak tersebut terbebas dari penyakit. Yuk simak penjelasannya berikut ini. Tahukah kalian bahwa produksi susu perah segar di Indonesia terdapat sebanyak 947.000 ton? Wah, angka yang cukup tinggi bukan? Susu tersebut dihasilkan dari populasi sapi perah sebanyak 568.265. Ternak tersebut tentunya akan menghasilkan kotoran yang diperkirakan sebanyak 10 hingga 25 kg per harinya. Tentunya hal tersebut harus dikelola dengan baik agar tidak ada penyakit yang menyerang ternak, peternak, maupun hasil dari ternak tersebut. Nah, untuk pembahasan pertama, kita akan masuk ke pengertian sanitasi. Apa yang dimaksud dengan sanitasi? Sanitasi merupakan sebuah program kebersihan kandang ternak yang dapat memengaruhi kesehatan peternak. Kemudian, bertujuan untuk mencegah masuk dan terjadinya perpindahan bibit penyakit yang menyerang ternak, peternak, maupun hasil dari ternak tersebut. Tentunya, dalam menerapkan sanitasi memiliki beberapa komponen yang harus dipenuhi. Di antaranya yaitu persyaratan teknis bangunan kandang, lokasi kandang, arah kandang, penanganan limbah ternak, dan kebersihan kandang. Komponen yang pertama yaitu persyaratan bangunan kandang harus meliputi bahan bangunan harus awet, kuat, kedap air, dan terdapat ventilasi agar sirkulasi udara lancar. Kemudian, bangunan mudah dibersihkan dengan menggunakan kemiringan kandang yaitu 2 hingga 3 cm. Yang kedua yaitu komponen lokasi kandang yang meliputi kandang tidak menjadi satu dengan rumah, kandang harus berjarak minimal 10 meter dari rumah, kemudian tidak berdekatan dengan bangunan umum, dan lokasi lebih tinggi dari sekitarnya. Dan terakhir yaitu terdapat penampungan kotoran serta terdapat air dalam jumlah yang cukup. Nah, yang ketiga yaitu ada komponen arah kandang. Nah, untuk komponen ini, kandang harus mendapatkan sinar matahari yang cukup agar tidak terdapat kelembapan. Nah, lanjut ke komponen yang keempat, komponen penanganan limbah ternak. Komponen ini yaitu pengolahan limbah seperti limbah harus dibersihkan setiap hari, tempat penampungan limbah harus lebih dari 1 meter dari kandang, kemudian limbah diarahkan ke reaktor biogas serta mempunyai saluran limbah khusus. Yang kelima yaitu yang terakhir ada komponen kebersihan kandang yaitu meliputi tidak terdapat kotoran ternak, tidak terdapat makanan ternak yang berceceran, kemudian tidak terdapat genangan air, serta tidak terdapat sampah yang berserakan. Nah, yang akan kita bahas selanjutnya adalah bagaimana cara kita melakukan sanitasi kandang. Yang pertama yaitu menyiram lantai kandang dengan teratur dan menggunakan desinfektan untuk membasmi mikroorganisme. Yang kedua yaitu membersihkan kandang dari pencemaran kotoran secara teratur, terutama untuk ternak sapi perah. Hal ini dikarenakan sifat susu yang bisa dengan mudah menyerap aroma di sekitar ternak. Yang ketiga yaitu membersihkan wadah pakan dan minum ternak setiap hari. Kemudian, hal ini sangat penting karena ternak tidak suka jika ada makanan sisa yang kotor dan beraroma tidak sedap. Kemudian, yang keempat yaitu menjaga kebersihan hewan ternak dengan membersihkan kandang dari kotoran sesering mungkin. Hal ini bisa dilakukan 2 kali sehari. Kemudian, yang kelima ada mengurangi resiko menempelnya kotoran pada ambing sapi perah dengan memotong bulu yang ada di sekitar ambing. Lalu, apa yang dimaksud dengan hygiene?
hygiene artinya perilaku peternak dalam rangka memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, dilihat dari pengetahuan, sikap, dan tindakannya. Untuk melakukan hygiene yang baik dan benar, terdapat beberapa komponen hygiene yang harus dipenuhi, yaitu penggunaan APD saat bekerja seperti sepatu boot, masker, dan sarung tangan, kemudian kebiasaan mencuci tangan, dan kondisi pakaian pekerja. Penggunaan APD ini penting untuk menghindarkan peternak mendapatkan bahaya dalam tempat kerja dan kontaminasi produk hasil pemerahan. Kemudian, penggunaan masker ini akan menghindarkan pengaruh oksigen yang terkontaminasi dengan partikel debu dan gas yang dapat merusak atau mengganggu pernapasan serta meminimalisir bakteri menular ke tubuh lain. Kemudian, penggunaan sepatu boot atau alas kaki sebagai pelindung kaki untuk menghindarkan kaki peternak dari penyakit cacingan. Kemudian, kebersihan telapak tangan juga harus diperhatikan karena pada tangan itu mengandung banyak kuman dan dapat mengkontaminasi susu. Jadi harus diperhatikan dengan betul. Apa yang akan terjadi jika kita tidak menerapkan hygiene dan sanitasi yang baik dan benar ketika proses pemerahan? Yaitu akan mengkontaminasi produk susu tersebut, bukan? Nah, ada dua bakteri yang dapat mengkontaminasi susu, yaitu bakteri pembusuk dan bakteri patogen. Bakteri patogen yang terdapat pada susu ialah Escherichia coli, Salmonella sp, dan Staphylococcus aureus. Kemudian, apa saja bakteri pembusuk? Bakteri pembusuk pada susu diantaranya adalah Micrococcus sp, Pseudomonas sp, dan Bacillus sp. Setelah kita mengetahui apa itu sanitasi dan bagaimana cara melakukannya, pastinya ada manfaat di balik semua itu. Nah, manfaat sanitasi pada ternak sapi untuk peternak adalah: pertama, mencegah serangan penyakit pada hewan ternak. Kemudian, menekan biaya pengobatan hewan ternak, menjaga kesehatan hewan dan meningkatkan daya tahan tubuhnya, meningkatkan nafsu makan ternak, sehingga dapat menjaga tubuh ternak tersebut tetap ideal dan tidak kurus. Kemudian, kualitas daging atau susu selalu terjaga karena terbebas dari kontaminasi mikroorganisme. Kemudian yang terakhir yaitu kondisi kandang dan lingkungan kerja yang bersih tentunya akan membuat nyaman bagi peternak. Nah, demikian penjelasan dari saya. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah upaya hygiene dan sanitasi menjadi suatu upaya kesehatan lingkungan yang sangat penting untuk mencegah terjadinya kontaminasi produk susu, kesehatan ternak, dan juga peternak. Berikut adalah sumber pustaka yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.